Oh, hai teman-teman. Lagi pada ngapain nih? Lagi jalan-jalan aja. Aku lagi cek-cek media sosial. Oh iya, udah lihat belum post tentang kegiatan I Know Myself? Udah dong, aku udah daftar jadi peserta. Kayaknya kegiatannya rame buat remaja kayak kita. Oh ya? Aku belum lihat. Mana sih postnya? Itu loh, ada di websitenya. Mana sini, biar aku tunjukin deh. Sini-sini kita tunjukin. Oke. Hai teman-teman semua. Sebagai remaja, penting sekali loh untuk bisa mengenal diri kita sendiri. Teman-teman tahu nggak sih, menurut penelitian, dinyatakan bahwa remaja-remaja yang tidak berhasil mengenal dirinya atau kebingungan atas identitas dirinya akan berpotensi untuk mendapatkan masalah-masalah perilaku seperti merasa depresi, merasa hidupnya sia-sia, kebingungan, dan masalah-masalah perilaku lainnya. Mereka juga seringkali membentuk identitas diri yang negatif yang bertentangan dengan lingkungan atau harapan-harapan orang-orang di sekitarnya. Nah, agar terhindar dari masalah ini, yuk kita mengenal diri kita sendiri. Terdapat beberapa peraturan yang teman-teman perlu patuhi saat menonton video ini. Yang pertama, catatlah bagian-bagian yang penting, lalu dilarang untuk men-skip video, posisikan diri senyaman mungkin, dan silakan bertanya di kolom komentar. Halo, perkenalkan saya Trainer Dea. Di sini saya akan mulai training dengan pengantar terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu kalau mengenal diri itu merupakan sebuah petualangan? Hal ini mencakup petualangan bagaimana kita dapat menemukan siapa diri kita sebagai manusia. Petualangan ini tidak bisa diprediksi. Dalam petualangan ini, kita dapat menemukan kekurangan kita, keterbatasan, ketakutan, mempertanyakan diri, dan juga mendapat menimbulkan insecurities. Namun, jika petualangan ini dilakukan dengan baik dan juga konstan, maka akan terjadi peningkatan dalam kualitas hidup dan juga pengembangan diri. Mengenal diri ini berarti juga kita dapat mengetahui dan menghormati kelebihan dan kekurangan diri, passion, ketakutan, keinginan dan cita-cita, hal-hal yang disukai dan tidak disukai, dan juga keterbatasan diri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk dapat mengenal diri kita dengan baik. Selanjutnya, di sini terdapat quotes dari J. Paulson yang berbunyi, "Knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. If you realize that you have enough, you are truly rich." Yang berarti, jika kita dapat mengenal diri kita dengan baik, hal ini merupakan segalanya bagi kita. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, yaitu self-knowledge dan juga kegiatan yang dapat meningkatkan self-knowledge. Yang kedua, yaitu self-awareness dan juga kegiatan yang dapat meningkatkan self-awareness. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri individu dengan self-awareness yang baik dan juga manfaat dari self-awareness. Sekarang, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita jagoan dulu ya teman-teman. Di sini saya akan mulainya dengan "Do you know yourself?" Teman-teman diminta untuk menjawabnya dengan semangat ya. Dengan gerakan seperti ini. Yes, I do. Teman-teman bisa kan? Sekarang mari kita coba bersama-sama. Do you know yourself? Yes, I do. Sekali lagi yuk dengan lebih semangat nih teman-teman. Do you know yourself? Yes, I do. Nah, katanya sekarang teman-teman sudah cukup semangat ya. Sekarang mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu self-knowledge. Apa itu self-knowledge? Apakah teman-teman tahu? Self-knowledge atau pengetahuan mengenai diri merupakan kumpulan representasi yang menggambarkan diri kita secara akurat. Sama seperti pengetahuan pada umumnya, self-knowledge ini diperoleh, disimpan, digunakan, diatur, dan mencakup makna dan panduan seseorang terkait bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Self-knowledge ini dipelajari dari introspeksi dan juga interaksi.
Self-knowledge ada dalam banyak bentuk. Contohnya seperti pengetahuan tentang masa lalu kita, kepribadian, dan juga tujuan hidup kita. Self-knowledge ini merupakan dasar bagi kita untuk melakukan pengembangan diri di masa depan. Maka dari itu, penting ya teman-teman untuk mengenal diri kita ini. Cara apa sih yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan self-knowledge kita? Yang dapat lakukan adalah dengan melakukan introspeksi diri, yaitu tindakan untuk memeriksa dunia batin kita, seperti memeriksa bagaimana perasaan kita dan juga tujuan apa yang ingin kita tuju. Dalam introspeksi diri ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu adalah self-focus, di mana teman-teman memusatkan seluruh perhatian teman-teman pada diri sendiri. Yang kedua, yaitu self-awareness, yaitu keadaan kesadaran dari pikiran teman-teman. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya nanti. Yang ketiga adalah self-insight, yaitu pengetahuan mengenai pikiran atau perasaan yang sedang dialami, lalu penyebab dari pikiran atau perasaan tersebut, dan juga bagaimana pengaruh dari masa lalu atau masa depan terhadap pikiran atau perasaan tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah melakukan introspeksi diri? Kalau belum, ayo kita biasakan dari sekarang ya. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu trainer Devi. Sekarang kita akan membahas mengenai self-awareness. Self-awareness memungkinkan kita untuk mengenali kekuatan dan kelemahan kita, sehingga kita dapat membuat keputusan yang baik dalam hidup. Self-awareness adalah memahami perilaku Anda dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Hal apa aja sih yang mencakup self-awareness? Ada 3 hal. Yang pertama, kesadaran emosional, yaitu mengenali emosi dan efeknya. Yang kedua, penilaian diri yang akurat, yaitu mengetahui kekuatan dan batasan. Dan yang ketiga, percaya diri, yaitu kepastian tentang harga diri dan kemampuannya. Ternyata ada beberapa hal yang dapat menghambat pengembangan self-awareness kita loh. Apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama, kurang menyadari keadaan sekitar. Yang kedua, memiliki kesalahan dalam berpikir. Dan yang ketiga, tidak mau menerima masukan. Yang keempat, hanya mengikuti pendapat orang lain atau norma yang berlaku. Lalu, kalau ada hambatan, bagaimana ya cara untuk meningkatkan kembali self-awareness kita? Simak kegiatan berikut yuk yang dapat meningkatkan self-awareness. Yang pertama, luangkan waktu. Contohnya, hindari distraksi digital seperti menggunakan HP berlebihan dan luangkan waktu untuk me time. Yang kedua, latihan mindfulness. Sadarilah keadaan diri dan sekitar secara real. Rasapi hal-hal yang terjadi di kehidupan tanpa penilaian tertentu. Yang ketiga, membuat jurnal. Tuliskan pemikiran, perasaan, dan keadaan diri Anda. Yang keempat, latihan mendengarkan. Perhatikanlah orang yang berbicara dengan kamu. Lihat bahasa tubuh dan emosi mereka. Dan yang kelima, lihat perspektif baru. Mintalah masukan dari orang lain. Tanyakan, hal apa yang menurutmu perlu aku kembangkan? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke waktu istirahat. Silahkan teman-teman diperbolehkan untuk minum dan melakukan peregangan terlebih dahulu, sebelum masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai manfaat dari self-awareness dan ciri-ciri individu yang memiliki self-awareness yang baik. Sebelum kita masuk ke materi, yuk agar semangat kita jargon dulu yuk! Sama seperti sebelumnya, jargonnya itu, do you know yourself? Yes, I do. Yuk kita bareng-bareng. Do you know yourself? Yes, I do. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari self-awareness.
Yang pertama adalah membuat kita lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Dengan self-awareness, kita dapat menerima diri kita dan terus mau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu manfaat yang kedua adalah dengan self-awareness kita dapat lebih memahami dan mentoleransi orang lain. Mengapa? Karena kita aware dengan bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku kita dapat mengerti bahwa apa yang kita rasakan ini berbeda dengan orang lain. Sehingga kita dapat mentoleransi dan melihat dari perspektif yang lebih luas. Manfaat yang ketiga, self-awareness memiliki potensi untuk meningkatkan semua pengalaman yang kita lakukan. Mengapa? Karena self-awareness merupakan alat yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja, untuk kita dapat mengevaluasi bagaimana diri kita dan situasi secara realistis. Sehingga dengan self-awareness kita dapat mengambil keputusan terbaik. Manfaat yang keempat, self-awareness dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan membantu dalam mengungkapkan diri di lingkungan sosial. Nah, gimana nih teman-teman setelah mengetahui manfaat dari self-awareness? Apakah teman-teman terdorong untuk meningkatkan self-awareness masing-masing? Semoga iya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri individu dengan self-awareness yang baik. Nah, sambil mendengarkan nih teman-teman dapat merefleksikan diri, apakah ciri-ciri tersebut sudah sesuai dengan teman-teman atau belum. Ciri yang pertama adalah individu memiliki kesadaran emosional yang baik. Nah, contoh perilakunya itu, individu tersebut mengetahui perasaan apa yang sedang dia rasakan dan apa penyebabnya. Lalu selanjutnya, ia juga mengetahui apa hubungan perasaannya dengan perilaku, pikiran, dan kata-kata yang dia ucapkan. Ciri yang kedua adalah individu memiliki penilaian diri yang akurat. Nah, contoh perilakunya adalah ia mengetahui apa saja sih kelebihan dan kekurangannya. Lalu selanjutnya, ia juga mau menerima feedback atau masukan dari orang lain. Ia terbuka oleh pengalaman yang baru, perspektif yang baru, dan juga ingin selalu mengembangkan dirinya. Lalu, individu yang memiliki penilaian diri yang akurat juga mampu mengungkapkan rasa humor dan perspektif dari sudut pandangnya. Ciri yang ketiga adalah individu memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik. Dalam hal ini, contoh perilakunya adalah individu mampu menyuarakan pandangannya, mengatakan pendapatnya, atau pertanyaan kepada lingkungannya. Lalu individu juga mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan meskipun ada tekanan ataupun ketidakpastian. Bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah memiliki ciri-ciri itu? Sekarang saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Pertama-tama, kita sudah membahas mengenai definisi self-knowledge, yaitu representasi yang menggambarkan diri secara akurat. Lalu, aktivitas untuk meningkatkannya, yaitu dengan melakukan introspeksi. Kedua, kita sudah membahas mengenai definisi self-awareness, yaitu memahami perilaku dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi lingkungan, serta aktivitas untuk meningkatkannya dengan 5 cara praktis yang telah dijelaskan. Selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri dan manfaat self-awareness. Ciri-cirinya ada 3, yaitu kesadaran emosional, penilaian diri yang akurat, dan kepercayaan diri. Sedangkan manfaatnya ada 4, yaitu pengembangan diri positif, mampu mengendalikan diri, pengambilan keputusan yang baik, dan kemampuan komunikasi yang baik. Setelah pemaparan materi, kita akan lanjutkan dengan activity. Aktivitas yang akan kita lakukan adalah writing task dengan judul Journal Your Awareness. Nah, di sini diharapkan teman-teman dapat merefleksikan kembali, mendokumentasikan kembali hal-hal mengenai diri teman-teman, sehingga teman-teman dapat menerima dan mengembangkan diri dengan lebih baik lagi. Dalam arti lain, teman-teman dapat meningkatkan self-awareness dengan activity ini. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Activity ini silahkan teman-teman lakukan setelah menonton video. Panduan untuk melakukan aktivitas Journal Your Awareness adalah sebagai berikut. Luangkanlah waktu senggang, duduklah di tempat paling nyaman di rumah. Ambillah catatan, boleh kertas dan alat tulis, boleh juga HP atau laptop. Selanjutnya, apabila teman-teman berkenan, silahkan memutar musik kesukaan dan mulai jawab dan pikirkanlah secara mendalam. Tuliskan sejujur mungkin jawaban dari pertanyaan pada worksheet berikut.
Semoga informasi dan materi yang telah dibagikan dapat berguna dan diterapkan di kehidupan teman-teman sekalian ya. Ingat, mengenal dan menyadari diri sendiri adalah pengalaman yang berkelanjutan. Terus semangat untuk dapat mengenali diri dan mengembangkan diri ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di kelas Zoom.